Shalom saudara, selamat siang. Saat ini kita sebelum akan mendengar firman Tuhan, biarlah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu buat siang hari ini Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memimpin dan membimbing setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh diisi oleh firman-Mu. Biarlah berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh duduk diam mendengar, mengerti, memahami, dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga buah itu boleh dinikmati di mana kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus pada siang hari ini. Biarlah Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan berdasarkan daripada hikmat Roh Kudus, supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar kami boleh memahami sesuai dengan kebenaran yang daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan membahas mengenai pikiran adalah doa. Dahsyatnya pikiran kita. Kita tahu bahwa iblis akan selalu mengitari kita seperti kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Ya, pada saat kita lengah, ya iblis itu akan menerkam kita, akan membinasakan kita. Melalui apa? Yaitu pikiran kita. Kita tahu bahwa pikiran kita ini sangat riskan sekali. Kadang kita bisa on fire bagi Tuhan. Terkadang kita lemah, terkadang kita malas, terkadang kita takut, terkadang kita khawatir dan sebagainya. Semua berawal daripada pikiran. Kita tahu bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu yang ada di udara, dan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu selalu dia selalu menggoda kita di kelemahan kita, yaitu di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini loh yang senantiasa ditipu ya. Kita tahu Hawa ketika pada saat dia ketemu sama ular, yaitu iblis ya, dia ditipu bahwa kamu boleh makan buah-buahan di sekitar sini ya toh, tapi di satu buah ini tidak boleh kita makan, tapi dia katakan sekali-kali tidak, kamu akan melihat menjadi Allah, kamu akan melihat kamu akan seperti Allah. Jadi dari situlah manusia itu jatuh di dalam dosa, yaitu dari pikirannya. Yang kedua adalah dari hatinya. Ya. Kita akan melihat firman Tuhan pada siang hari ini di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini katakan bahwa janganlah kita serupa dengan dunia. Serupa itu adalah sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama dengan dunia. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, di terjemahan dalam bahasa Inggris King James ya, di situ mengatakan renew of mind, your mind. Jadi rubahlah pikiranmu.
ya. Jadi kalau di bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris lebih 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 kuat ya, bagaimana kita bisa merubah pikiran kita. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, kita tahu bahwa kita sebagai manusia, ya, seringkali kita diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran kita. Ada perasaan takut, khawatir, ada perasaan marah, ada perasaan jengkel dan sebagainya ya. Untuk itu saat ini kita boleh merubah pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Ya. Karena di sini bagaimana kita bisa mengubah pikiran kita menjadi sesuatu yang baru. Yaitu kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi di sini katakan di dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, jaga pikiran kita. Bagaimana kita bisa punya pikiran yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Pikirkanlah semuanya itu. Ya. Ini disuruh mengatakan bahwa pikiran ya bukan saja membangun pikiran-pikiran yang positif. Ya, kita tahu di dunia ini banyak sekali motivasi-motivasi bagaimana kita bisa punya pikiran positif mindset ya, or pikiran yang positif ya. Bagaimana kita punya pikiran yang positif, berpikir yang sukses, berpikir baik, berpikir sesuatu yang yang bisa membantu orang, pikiran yang positif, positive thinking ya. Jadi kebanyakan di dunia ini hanya punya tingkatan, yaitu bagaimana sudah memiliki pikiran positif. Itu baik, ya, baik sekali. Tapi ada yang lebih baik di atasnya, yaitu pikiran yang benar. Ya, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang benar di dalam Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problem, ya mungkin kita gagal saat interview di pekerjaan, atau kita gagal dalam bisnis, atau kita gagal dalam apapun, seringkali kita berpikir bahwa kita harus berpikir positif. Ya, kita harus berpikir positif, ya toh. Ya. Mungkin kita hanya berpikir dalam sudut pandang yang positif, yang baik. Oke, itu bagus. Tapi bagaimana kita bisa mereview, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, ya, ketika kita berpikir positif, ya, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kejatuhan, bagaimana kita bisa bangkit dan kita tetap bisa tegar. Ya. Jika kita memiliki pikiran yang benar, segala sesuatu itu dari sudut pandang. Kita tahu ya, seperti Yusuf. Yusuf ini ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak, ya, lalu ditaruh dibuang di sumur ya yang kosong, lalu dia dijual ya oleh seorang juragan ya, lalu dibuang lagi ke ke rumah Potifar daerah Mesir ya. Lalu dijual lagi, setelah itu dihasut sama istri Potifar, lalu dia dipenjara lagi. Ya seperti itu ya. Kita tahu bahwa Yusuf ketika kalau hanya berpikir positif, kalau jatuh seperti itu ya. Seperti kayak
difitnah, dibenci sama saudara-saudaranya. Kalau kita berpikir positif, oke lah, ya kita berpikir positif. Tapi ketika kita mengalami sesuatu titik tertentu, ya kita tidak akan bisa bangkit lagi, ya karena tidak berpikir yang benar. Kita tahu bahwa ketika Yusuf punya mimpi, ya mimpinya itu ceritakan sama saudara-saudara, ceritakan sama eh, ayahnya, yaitu Yusuf, Yakub ya. Ketika dia cerita, kamu mimpi apa toh? Masa aku ayahmu tunduk kepada. Dari situlah kita lihat bahwa mimpi Yusuf terbukti. Kalau dia memiliki pikiran di atas rata-rata pikiranku, pikiran yang benar, dia akan memikirkan dari sudut pandangku. Ini yang dikatakan lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. More than conquer. Jadi dia lebih daripada seorang pemenang. Mungkin kita berpikir positif. Lebih baik lagi kita bisa berpikir secara benar dari sudut pandang. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya jatuh di dalam pekerjaan, jatuh di dalam apapun ya, di dalam sekolah, di dalam pekerjaan dan sebagainya, dipecat dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang, kita akan melihat bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Ya, makanya di dalam Filipi 4 ayat yang 8 di situ dikatakan semua yang benar, semua yang lurus, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Pikiran kita adalah doa. Kita tahu bahwa bagaimana kita bisa punya pikiran yang benar, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat yang 17. Saya akan baca. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita ingat bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau orang-orang dunia itu bisa berpikir positif itu dengan membaca buku, ya mendengarkan kaset motivasi-motivasi ya. Tapi anak-anak atas dia belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada sudut pandang Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dasarnya yaitu firman Tuhan. Ya, kita harus memiliki pikiran yang positif. Ya, jika di dalam pikiran positif itu bisa terjebak kepada toxic positif ya, memiliki pikiran yang dangkal mengenai situasi yang dialami. Pokoknya harus melihat positif, ya itu pada umumnya. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan, Tuhan punya rencana yang terbaik. Ketika kita hancur terhempas, ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu seperti pedang ya, mata dua ya. Ketika dia diceritakan, dia akan terkena kepada mereka yang benar, terutama kepada hambanya yang menyampaikan. Jadi dia adalah pedang bermata dua. Yang kedua yaitu bagaimana kita boleh menjaga hati kita. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, saya akan bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Menjaga hati kita. Yang pertama adalah bagaimana kita boleh menjaga pikiran kita. Yang kedua bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Karena di mana di situ katakan bahwa jagalah hatimu
jaga dengan waspada. Seperti apa? Kita menyimpan berlian. Ya. Kita menyimpan bukan emas saja ya, berlian. Ya, intan permata. Di situ kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Ya. Ternyata di dalam hati kita itu memancarkan frekuensi. Frekuensi. Kalau hati kita gembira, hati kita bahagia, hati kita sukacita ya. Sekitar kita itu bisa merasakan karena punya frekuensi. Jadi hati-hatilah dengan hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Kita tahu hati kita ini kalau kita jongkol, kita sakit hati, kita kecewa, ya kita pasti akan mengalami yang namanya kepahitan. Saat itulah lingkungan kita juga bisa merasakan, ya mereka pasti sedikit agak menjauh daripada kita. Ya mungkin juga akan merasakan juga nggak enak hati dan sebagainya. Dari situ kita harus menjaga hati kita. Ya. Kita tahu bahwa jiwa kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak inilah yang membuat kita bisa selalu hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam ketakutan dan sebagainya. Tergantung apa yang kita isi di dalam pikiran kita. Mulai saat ini isi pikiran dan hati kita itu dengan firman Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan mungkin ada di YouTube ya banyak sekali firman-firman Tuhan, khotbah-khotbah yang membangun kita. Ya, dengarkan isi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan ini kita bisa akan mendapatkan banyak sesuatu yang luar biasa ya, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Seperti itu. Jadi dalam pikiran kita tahu bahwa dalam pikiran dan perasaan itu pasti akan keluar kata-kata, perkataan. Ya, dalam Amsal 18 ayat yang 21 di situ dikatakan bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buah. Ya, arti menggemakannya itu seperti kayak afirmasi. Kalau kita banyak di motivasi-motivasi di luar ya, katakan saya sukses, saya berhasil, saya hebat, saya pasti sukses, saya pasti kaya dan sebagainya. Seringkali mengatakan berulang-ulang, itu luar biasa, itu menggemakan. Ya, apalagi disertai dengan perasaan, perkataan, afirmasi yang disertai dengan perkataan akan membuat menjadi kenyataan. Ya, kita akan baca di dalam Markus Markus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan baca. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, Tuhan Yesus yang mengatakan, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Di sini katakan firman Tuhan, Yesus berkata bahwa sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu macam-macam ya, gunung masalah, gunung percobaan, gunung kekecewaan, gunung frustasi dan sebagainya ya. Katakan bahwa beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Barang siapa berkata, di sini katakan berkata. Ya, kembali lagi tadi di dalam Amsal 18 ayat yang 21 ya. Ya, jagalah lidahmu ya. Mati dan hidup itu dikuasai oleh lidah. Ya,
dikuasai oleh perkataan kita. Barang siapa suka menggemakannya berulang-ulang akan memakan buahnya. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang mengutuki orang, mencaci orang, membenci orang, akan memakan buahnya. Yaitu apa? Segala yang negatif, segala yang buruk. Tapi ketika kita memperkatakan puji Tuhan, kita memperkatakan haleluya, kita mengatakan diberkati Tuhan, engkau bahagia, engkau panjang umur, engkau sehat, di situ kita akan memakan buahnya. Buahnya apa? Buahnya segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Ya, hati-hati dengan perkataan kita ya. Ya, lalu di situ katakan barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hati. Tidak bimbang hati. Artinya apa? Hati kita. Kembali lagi, hati-hati dengan perkataan yang disertai dengan perasaan. Ya, pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi seperti itu ya. Hati-hati dengan perkataan yang disertai dengan perasaan. Perkataan yang disertai dengan perkataan. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Ya. Saya banyak sekali ya. Saya berpikir banyak sekali. Saya cuma mikir aja ya. Lalu saya memperkatakan, Tuhan terima kasih. Saya sudah mendapatkan rumah di Itraland. Ya. Di situ katakan bahwa firman Tuhan ini jelas berkata bahwa apapun yang kita katakan, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Padahal belum menerima. Tapi di situ ada kuasa Tuhan. Perkataanmu disertai dengan perasaan di dalam hati. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Kan? Ayat yang 24. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Ini ya di dalam doa kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Ya, percayalah bahwa kamu telah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hati-hati dengan pikiran dan hati kita, terutama perkataan kita. Perkataan yang disertai dengan pikiran dan perasaan itu akan terjadi. Jika kita mengatakan kutuk, itu akan terjadi kutuk. Jika kita mengatakan berkat, akan terjadi berkat. Jadi semuanya tergantung pilihan. Manusia diberikan Tuhan, yaitu kehendak bebas. Untuk apa? Untuk memilih ya mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Ya, kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan Markus ini ya ketika Tuhan Yesus saat itu dia mengutuk pohon ara dan saat itu juga pohon ara yang tidak ada buah itu langsung layu langsung mati ya. Ya itu dengan hanya perkataan seperti itu ya hati-hati dengan pikiran kita ya dengan perasaan kita yang disertai dengan keyakinan ya di situ akan penuh kuasa ya akan ada kuasa di dalam perkataanmu ketika kamu disertai dengan pikiran dan hati yang yakin ya yang yakin ya seperti itu ya. Kenapa 2 atau 3 orang bersekutu bersepakat yakin bahwa apapun yang didoakan itu pasti terjadi dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hatilah dengan perkataan kita. Dari sini kita lihat bahwa firman Tuhan ini sangat menguatkan kita bagaimana kita boleh menjaga hati dan pikiran
pikiran kita, ya, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap hidup di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita, ya. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berkelimpahan ketika kita mulai merubah pikiran kita. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi hutang, menghadapi dipecat dari pekerjaan kita, ya, coba alihkan pikiran kita. Kita kembali kepada sudut pandang Tuhan. Kita lihat bahwa pikiran kita harus benar-benar pikiran yang berdasarkan firman Tuhan, ya. Pikiran yang benar, pikiran yang manis, pikiran yang suci. Lalu hati kita, bikin hati kita bagaimana bahagia, ya. Jangan ketika kita menghadapi masalah kita malah sungguh-sungguh, kita malah dongkol dan sebagainya. Maka mujizat tidak akan terjadi. Tapi ketika kita bersukacita, ketika kita bergembira, ketika kita bahagia, di situ ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita yang selalu mengisi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, ya, senantiasa diisi firman Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan bekerja, ya. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Bagaimana kehidupan kita bisa berhasil, kehidupan kita bisa sukses, dan kehidupan kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pikirkanlah semuanya itu, ya. Jangan berpikir pada ego Anda sendiri, ya. Tuhan, aku bersyukur saat ini, senantiasa bersyukur, ya, bahwa saya sudah dari apa yang kita inginkan. Saya ingin lulus dan ujian dengan nilai A. Ya. Saat ketika kita mengatakan seperti itu, kita percaya dan kita yakin, ya. Lalu kita bersyukur, Tuhan, saya bersyukur nilai saya sudah A. Seperti itu, ya. Karena ketika dibalik bersyukur dan berterima kasih, di situ Tuhan akan turun tangan. Ya, oh anakku bersyukur pada belum dikasih, ya. Tapi kok bersyukur dan dia percaya sudah nerima, ya. Sungkan, ya. Kalau kita sebagai ayah saja, anaknya sudah, terima kasih Pak, terima kasih Mi, aku sudah dibelikan mobil, ya. Terima kasih, ya, atau sepeda motor, ya. Terima kasih ya Bi, aku sudah dibelikan sepeda. Padahal belum dibelikan sepeda. Sebagai papa, ya pasti sudah nggak mungkin tidak dibelikan. Ya, begitu juga dengan Bapa di surga. Bapa di surga itu melihat hati kita. Jangan seperti bangsa Israel, ya, ketika jalan di padang gurun bersungut-sungut tiap hari, sungut-sungut, ya. Padahal sudah lihat mujizat luar biasa. Laut itu bisa terbelah menjadi dua dan dia bisa selamat, ya, dari bangsa Mesir, ya. Dari situlah terlihat keajaiban Tuhan. Tapi selalu bersungut-sungut kepada Musa. Kembalikan aja aku ke Mesir, ya. Bersungut-sungut itu kembali lagi pikiran dan hatinya itu tidak beres. Sehingga apa? Mujizat-mujizat Tuhan itu tidak terjadi. Seperti itu, ya. Jadi di dalam kehidupan kita saat ini, coba kita boleh introspeksi hati kita, pikiran kita. Apakah pikiran kita boleh diisi oleh firman Tuhan, atau hati kita diisi oleh firman Tuhan, senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan setiap hari. Isi hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Perkataan kita mendatangkan mujizat. Perkataan kita mendatangkan transformasi yang luar biasa. Perkataan kita bisa memberkati banyak orang. Perkataan kita bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Orang yang orang yang tidak mampu, ya, orang yang lemah akan menjadi kuat lagi. Jaga hati dan pikiran, ya, supaya apa? Perkataanmu mengeluarkan mujizat, mendatangkan kuasa, mendatangkan mujizat. Dari situlah kehidupan kita akan menjadi berkat bagi
sekitar kita. Dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi berkat. Karena apa? Kembali lagi, jangan engkau serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari situlah kuasa Tuhan akan menyertai kita. Apapun yang kita katakan, itu Tuhan akan memberkati kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan saya percaya setiap perkataan kita mendatangkan kuasa. Setiap perkataan kita mendatangkan mujizat. Setiap perkataan kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Seperti itu ya. Jadi ada pujian dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Ya, dari sinilah ya. Oleh karena itu kesimpulannya jaga pikiran kita ya dari segala toksik-toksis yang ada di dalam dunia ini. Dan hati kita bagaimana menjaga hati kita itu dengan segala kewaspadaan seperti kita menjaga intan permata berlian hati kita ini supaya boleh terpancar kehidupan, memancarkan kepada banyak orang dan menjadi terang dan garam dunia. Ya. Yang ketiga itu jaga perkataan kita. Perkataan kita ini mendatangkan kuasa ketika disertai dengan hati dan pikiran yang punya kuasa. Ya. Hati kita yang positif, pikiran kita yang positif, hati kita yang memancarkan kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan Tuhan. Dari situlah ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan berdoa, terima kasih ya Bapak atas firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami melalui hamba-Mu. Biarlah dalam pikiran kami, hati kami, perkataan kami senantiasa fokus kepada Tuhan. Supaya apapun yang kami renungkan pada siang hari ini boleh berkenan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih diberkati, yang lebih maju lagi, yang lebih berkuasa lagi ya. Kami percaya apapun kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.